Nah, di penjelasan itu tertulis amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Antaranya adalah, nah di situ ada penjelasan, terdapat penjelasannya di situ. Yang pertama an, yang kedua lan, yang kedua, yang ketiga itu li. Huruf terakhir fi'il mudhari an, lan, dan li bila dibaca lengkap berilah lafaz fathah khusus fi'il mudhari dengan pelaku anti akan bunyinya. Nah, sampai sini kalian belajar 1, 2, 3 dulu. Yang an disebut dengan an masdariyah. Di situ tertulis ya, nggak perlu ditulis lagi. Pada umumnya terletak di antara dua fi'il kata kerja. Apa itu masdar akan dijelaskan pada bab berikutnya. Kalian kalau misalkan masih bingung masdar, mungkin kalian ada yang belum tahu masdar, coba buka halaman 27. Emang penjelasannya ini agak rumit. Makanya ini masdar 27 di bawah itu, di bawahnya tabel. Nah, di situ tertulis masdar adalah kata yang menunjukkan arti suatu pekerjaan tanpa diikuti dengan keterangan waktu. Nah, di situ tertulis itu sudah pada menunjukkan arti suatu pekerjaan diikuti dengan keterangan waktu. Berarti masdar itu kata yang menunjukkan arti suatu pekerjaan tanpa diikuti dengan keterangan waktu. Gimana maksudnya, Mas? Coba kembali lagi ke yang sebelumnya, halaman berapa tadi, halaman 12 an. Di sini kalau kalian bingung sama contohnya ada di halaman sebelumnya lagi. Yang pertama, coba perhatikan ibu an akro al-Quran. Ini ya, contohnya ibu an akro al-Quran. Nah, artinya ada yang tahu? Saya sedang membaca Al-Quran. Materinya sedang di mana di sini? Artinya saya ibu artinya saya suka. Saya suka membaca Al-Quran. Nah, yang dimaksud annya materinya di sini di mana? Tadi kan terletak di antara dua fi'il. Fi'il ada yang tahu fi'il itu apa artinya? Kata kerja. Kata kerjanya di kalimat ini ada berapa? 2. Yang mana? Sama akroa. Nah, an di sini sebagai penyambungnya. Saya suka membaca Al-Quran. Ya, paham? Jadi kalau misalkan ada dua seperti ini ditambahin an. Nah, contoh lainnya apa, Mas? Bisa uridu, ingin membaca Al-Quran. Saya uridu an aqra Al-Quran. Sama, ada dua juga, ada dua fi'il juga ditambahi an. Ya, sampai sekarang sampai sini yang an ada pertanyaan? Enggak dong, ada dua dong. Fi'ilnya ada dua. Uridu sama aqra. An ini sebagai dengan membaca. Nah, aqra kan saya bisa membaca. Saya suka membaca Al-Quran. Ini kan bukan kata kerja. Al-Quran itu objek. Bagus. Nah, saya suka membaca misalkan. Itu objek kan? Objeknya apa? Al-Quran. Tapi saya suka membaca aja nggak apa-apa. Bisa. Ada pertanyaan yang kan? Tidak ada. Lanjut yang lain yo. Yang lain. Nah, misalkan uridu an aqra Al-Quran. Saya ingin annya itu sebagai apa ya? Ungkapan mau melakukan itu. Aqra Al-Quran. Artinya apa? Lan artinya tidak akan.
Nah, di situ menggunakan lan. Lan artinya tidak akan. Tinggal mana kami? Kami tinggal mana kami? Contohnya contohnya ada di halaman 11 yang tengah itu lam plus fi'il mudhari. Nah, lam plus fi'il mudhari di situ tertulis banyak contohnya ya, lan adhaba ila makami, tapi kita coba bikin contoh sendiri. Lan al ba kurotal kami kurotal kami. Artinya apa mas? Lan saya tidak akan, al aba bermain, kurotal kodami sepak bola. Artinya saya tidak akan bermain sepak bola. Lan di sini sebagai ungkapan saya tidak akan. Kalau misalkan a itu artinya hendak atau akan, lan itu kebalikannya. Saya tidak akan bermain sepak bola. Saya tidak akan titik gitu. Paham? Lan artinya apa? Tidak akan. Tidak akan. Bagus. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, langsung ke Lia. Li. Coba baca ke bawah penjelasan yang terakhir itu. Yang tadi li artinya agar, supaya, atau untuk menjelaskan suatu alasan. Nah, situ tertulis bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limada. Limada artinya mengapa. Di situ coba buka yang B kemarin, yang pertemuan yang materi sebelumnya, halaman 9 yang B. Di situ ada contoh soalnya. Limada tastami mobilan radio? Kenapa kamu mendengarkan radio? Limada itu. Nah, contohnya berarti kenapa apa ya? Oh, situ. Ya. Salam. Ini pertanyaannya, jawabannya li usibul, Nah, saya ambil contohnya di halaman 9 nomor 3. Tulis di halaman berapa ya, Pak? Halaman 12 di situ. Nah, supaya untuk menjelaskan suatu alasan, bisa juga sebagai jawaban. Nah, pertanyaannya apa? Kenapa? Di situ tertulis juga mengapa. Atas pertanyaan mengapa, limada, kenapa kamu berlari dengan cepat? Jawabannya liusibul hadaf, untuk mencetak gol. Jadi menanyakan tujuan dan alasan. Kenapa aku lari? Karena atau untuk itu. Ya, untuk mencetak gol. Linya di sini. Sudah paham artinya li? Li artinya apa? Agar, untuk, supaya. Bisa dibuat untuk pertanyaan, bisa dibuat untuk jawaban. Dan biasanya li itu untuk menanyakan tujuan. Tujuannya melakukan sesuatu itu apa? Itu, ya. Kalian kalau misalkan masih bingung dengan rumusnya, coba buka halaman sebelumnya lagi. Itu di situ di atas tabel, di setiap tabel di atasnya
itu ada rumusnya. Yang an itu tertulis di sana, perlu saya tulis lagi ya. Fiil mudhari plus an plus fiil mudhari. Nah, maksudnya apa? Kata kerja baru dikasih an, baru dikasih kata kerja lagi. Nah, di situ rumusnya seperti itu. Kalau untuk yang lan plus fiil mudhari, saya tidak akan titik. Nah, kalau yang li itu li plus fiil mudhari atau li plus mada plus fiil mudhari, bisa tergantung konteksnya itu apa. Kalau misalkan menanya, kalau sebagai pertanyaan berarti biasanya pakai li mada, kenapa atau mengapa atau untuk apa. Kata kerjanya tulis titik. Kalau di jawaban langsung li titik untuk titik kata kerjanya tulis. Ya, berarti sampai sekarang paham 3 materi ini, an, lan, dan li digunakan untuk apa saja? Paham? Yang jawab paham? Boten. Coba yang an itu biasanya digunakan untuk dua fiil. Artinya kalau lan artinya sebaliknya, artinya tidak akan. Kalau li artinya menanyakan tujuan. Yang cewek paham juga? Ya. Insya Allah contoh-contohnya ada di buku LKS semua di situ ya. Setelah an, lan, dan li itu pasti menggunakan harokat fathah sesuai yang ditulis di penjelasannya di situ. Dikasih fathah an, at, ro, a, lan, al, an, ba, li, usi, dan oh berarti di musibah. Salah. Yang benar di musibah ada. Berarti setiap kata kerja yang menggunakan imbuhan an, lan, dan li itu fi'il mudhari di harokat akhirnya itu berharokat fathah. Kaidahnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang an, lan, dan li. Oh iya, kalian kalau misalnya masih bingung, fi'il apa tadi artinya? Kata kerja. Fi'il artinya kata kerja. Fi'il itu terbagi menjadi aslinya ada 3. Cuma sekarang belajar 2 dulu. Ada namanya fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 2. Ada yang mudhari sama fi'il madi. Nah, yang fi'il mudhari ini itu kata kerja yang akan atau sedang dilakukan. Kalau yang madi itu sudah atau lampau artinya sudah lewat. Fi'il kata kerja. Nah, berarti fi'il terbagi menjadi 2. Apa aja fi'il? Sama fi'il madi. Mudhari artinya akan. Madi artinya sudah. Bagus. Yang tugas kelompok halaman 13-nya itu sama kayak pertanyaan sebelumnya, kayak materi sebelumnya yang halaman 9 kalau nggak salah ya, sama kayak gitu. Jadi yang perlu kita bahas lagi nah, kalau paham semua. Kalau misalnya bingung ambil nasab itu apa? Ada di halaman 14. Huruf yang menasobkan pada fi'il mudhari.
kata kerjanya itu di akhirnya dikasih akhir harokat fathah. Tangi rek. Baik, tangi. Betul lo. Tangi. Yo tangi. Wah, Febri. Yo tangi. Kir, Tara. Ika, Nanda, ayo tangi. Jadi kemarin apa? Kurangnya jam berapa? 12 pas. Jam 12 pas ya. Sudah, berarti materi kita hari ini sampai itu saja. Berarti hari ini kita mempelajari tentang 3 tumbuhan dalam bahasa Arab, yaitu an, ani. Artinya kata kita juga mempelajari fiil artinya kata terbagi menjadi madi dan bagi artinya dan mudhari artinya bagus. Nanti dari semua sudah tahu semua ya kapan an, lam dan li dipakai ya. Dan jangan lupa an, lam dan li ini semuanya amil nasab. Amil nasab yaitu kata kerjanya nanti di harokat tadi itu dikasih fathah. Kayak ini contohnya aqro'a, al-aba, musiba. Ya, paham? Ya.